Yifan, kau sekarang hanyalah seorang lumpuh. Seorang lumpuh yang bahkan tidak lebih baik dari manusia biasa. Hari ini aku akan mengambil darah esensimu dan melaporkannya kembali. The film was translated and narrated by Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu di sini. Tahun depan pada waktu ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Teknik rahasia Shengyan, Segarat, kunci jiwa. Iblis batin sebagai pemandu. Serap darah, sempurnakan jiwa. Di mana ini? Pertama pertunangan yang rusak, Alam surgawi, Kaisar Agung Matahari. lalu pengkhianatan. Menarik. Apakah kau menerima takdirmu? Aku tidak menerima takdirku. Jika langit ini ingin menindasku, aku akan membelah langit ini. Jika bumi ini ingin menekanku, aku akan menghancurkan bumi ini. Takdirku adalah milikku, bukan milik langit. Bagus sekali. Aku adalah Kaisar Agung Matahari, penguasa bintang timur. Penguasa semua api. Gumpalan api surgawi pemisah mendalam ini hilang saat bertarung dengan seseorang. Aku akan memberikannya padamu dan memberimu sebuah guluman. Kitab suci 7 api pembakar surga. Kau tidak boleh menodai reputasinya. Api surgawi pemisah mendalam ini bisa benar-benar menyatu dengan jiwa surgawiku, dan tianku yang sebelumnya hancur telah benar-benar pulih. Pedang, kemarilah. Yifan, biarkan aku memberitahumu. Aku adalah murid pribadi ketua sekte. Berhentilah berpura-pura menjadi hantu di sana. Kau membantu orang jahat berbuat kejahatan. Kau pantas mati. Aku salah. Kakak senior. Kitab suci 7 api pembakar langit ini memang luar biasa. Diriku yang sekarang setara dengan alam inti emas. Jika aku berkultivasi dengan rajin, aku pasti akan menghapus penghinaan yang kuderita hari ini. Bocah, kau membunuh murid sekte Shenyangku dan masih ingin pergi. Segel tangan agung vakum. Meskipun pil keabadian segudang ini ajaib, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki dantian dan meridianmu. Apakah barusan api ilahi itu turun dari langit dan membantumu memulihkan kultivasimu? Atau apakah kau juga mengolah teknik jahat jalur iblis? Apa urusannya denganmu? Api ilahi yang turun dari langit ini awalnya adalah kesempatanku. Sekte Shenyang ini seharusnya dibuat makmur olehku. Di dunia ini, seharusnya aku yang menginjak langit dan menjadi kaisar. Nah, mengapa kau tidak mengembalikan kesempatanku kepadaku? Segel tangan agung vakum. Hanya badut belaka. Kitab suci 7 api pembakar langit, pedang pemecah langit. Baik itu sekte Shenyang atau sekte Xuantian. Suatu hari, aku Jievan akan menginjak-injak kalian semua yang disebut sekte lurus di bawah kakiku. Untuk melepaskannya sepenuhnya. Enam alam kultivasi, pengendalian ki menjadi pelangi ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan pada alam inti hampa. Siapa gerangan yang bisa mengejar ahli alam inti hampa hingga keadaan yang menyedihkan seperti itu? Gawat. Xiao Ling Er, peri dari sekte Longxia. Nona,
Bubuk harmoni yin yang. Metode yang sangat tercela. Nona. Jangan. Jangan. Pencuri mesum, aku akan membunuhmu. Apa kau bersikap masuk akal? Kemarin kau dikejar dan diracuni dengan bubuk harmoni yin yang. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau masih berani bicara? Tentu saja aku berani bicara. Kemarin, aku sudah melawan dengan sekuat tenaga. Tapi kau bersikeras menerkamku. Dan kau di atas. Peringatan sekte. Cepat pakai. Sekte Longxiang. Paman Chang, peringatan sekte. Orang ini akan tinggal bersamamu untuk sementara. Tahan dia sebentar saja. Aku akan segera kembali. Paman Chang, penguasa taman obat spiritual. Dalam radius 100 li, aku bisa merasakan auramu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Benar-benar tidak masuk akal. Jelas kau memaksakan dirimu padaku. Namun kau menyalahkanku. Adik laki-laki. Kau dan Ling Er. Apa hubungan kalian? Kita. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku juga. Mengawasi gadis itu tumbuh dewasa. Kau adalah satu-satunya pria yang dia bawa kembali ke sekte. Anak muda, jangan lihat Ling Er yang biasanya begitu flamboyan. Sebenarnya, dia terpaksa. Tepat ketika dia berusia 10 tahun. Orang tuanya diperintahkan untuk pergi ke wilayah barat. Akibatnya, mereka tidak pernah kembali. Sangat menyedihkan bahwa dia masih sangat muda. Jika dia tidak tangguh, maka di dunia kultivasi, dia pasti akan diintimidasi. Itu benar. Orang tua, Chen Yang, murid Sekte Longxiang. apakah kebun obat spiritual ini milikmu? Ini milikku. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki kultivator senior? Mulai hari ini dan seterusnya, itu milik puncak roh jiwa. Kebun obat spiritual ini adalah properti leluhur keluarga Shangku. Itu tidak dijual. Kau pikir kau bisa membelinya? Hanya dengan beberapa batu roh rusak. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tua bangka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau berniat merebutnya secara paksa? Keluarga Shang kami, meskipun tanpa kultivator tingkat tinggi, telah tinggal di Sekte Longxiang selama beberapa ratus tahun. Kami mengenal cukup banyak kultivator tingkat tinggi. Aku memperingatkanmu. Tempat ini bukan tempat kau bisa bertindak sembarangan. Kau orang tua bangka. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? Aku memberitahumu. Aku bertindak atas perintah Master Go untuk mengambil taman obat spiritual. Apa kau berani menentang perintah Go Pingxi? Benar sekali. Aku bahkan bisa memohon kepada Yang Mulia Ilahi kami untukmu. Pada saat itu, aku akan mengatur posisi untukmu, membersihkan kakus. Bagaimana? Kau bermimpi. Dasar tua, ambil batu spiritual itu dan cepat pergi. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ini benar-benar tanpa hukum. Aku pasti akan pergi ke Institut Pengawasan dan melaporkanmu. Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Paman Chang, kau duluan. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan taman obat spiritual jatuh ke tangan penjahat. Adik kecil, hati-hati. Aku akan memanggil Ling Er kembali. Sekarang juga untuk membantumu. Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan puncak jiwa spiritualku. Hanya beberapa orang tak berguna sepertimu berani datang ke sini dan merebut barang secara paksa. Kau bocah, tunggu saja. Hari ini, kau pasti mati. Kakak senior, sama sekali tidak bisa melepaskan anak ini. Sekte Longxiangku dengan lebih dari 100.000 murid. Belum ada yang berani menentang perintahku. Bocah, hari ini,
Aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu terlebih dahulu, untuk memberimu pelajaran. Sekte Longxiangku membentang 1000 li. Mereka yang bisa menahan satu gerakan dariku. Lebih sedikit dari jari-jari di satu tangan. Bicaralah, siapa sebenarnya kau? Apa hubungannya itu denganmu? Sekte Longxiangku baru saja menderita invasi eksternal, dan kau tiba-tiba muncul di sini. Aku curiga bahwa kau terkait dengan kejadian hari ini, pencurian pavilion kitab suci. Betapa hebatnya Wibawa. Pertama, kau dengan paksa merebut taman obat spiritual, melukai orang dengan jahat. Dan sekarang kau memutarbalikkan fakta, mengacaukan benar dan salah. Semua orang bilang puncak jiwa spiritualmu bertindak sombong dan mendominasi. Melihatnya hari ini, memang benar begitu. Kurang ajar. Sekte Longxiangku juga sesuatu yang semut sepertimu. Bisa fitnah, cukup. Tunggu sampai aku mengambil semua kultivasimu. Pada saat itu, menyerahkanmu kepada yang mulia ilahi kami, dan biarkan dia melakukan hukum agung pencarian jiwa. Semua ini kemudian akan menjadi jelas. Meman, jika balok atas tidak lurus, yang bawah akan bengkok. Semua orang mengatakan Gu Pingxi itu licik dan kejam, dan murid-murid yang dia ajar semuanya bajingan. Kau memfitnahku, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi tuanku, The film was yang telah mendominasi translated wilayah and selatan narrated selama by lebih dari 100 Nvidia. tahun, yang kekuatannya luar biasa, dan sekte Longxiangku, yang, bersama dengan sekte Zuantian, adalah sekte terkemuka di wilayah selatan. Kau berani tidak menghormati tuanku. Di wilayah selatan ini, aku takut tidak ada yang berani melindungimu. Serang bersama, bunuh dia untukku. Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku, tangan penangkap jiwa Yin Agung. Pedang, datanglah. Manusia dan pedang menyatu. Lampu jiwa padam. Siapa yang membunuh muridku? Untungnya, api surgawi ini meningkatkan kekuatan fisikku cukup banyak. Kalau tidak, jika aku menggunakan manusia dan pedang menyatu barusan, meridianku akan rusak lagi. Orang gila kurang ajar. Tangan penangkap jiwa Yin Agung. Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku. Berikan nyawamu padaku. 7 pembunuhan penekan jiwa. Pelangi putih menembus matahari. Asal-usul orang ini tidak jelas, dan dia tiba-tiba membunuh murid langsung puncak jiwa spiritual. Mengapa kau menyelamatkannya? Keahliannya lebih rendah. Jadi jika dia terbunuh, biarlah. Apa kau benar-benar akan melindunginya? Siapa sebenarnya dia bagimu? Mungkinkah dia selir pria baru yang kau ambil? Orang kotor. Matamu penuh kekotoran. Kau. Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Ini adalah murid baruku yang baru diterima, yang bergabung kurang dari sehari yang lalu. Namun, meskipun terluka, dia berturut-turut membunuh murid puncak jiwa rohmu. Tidakkah kau merasa malu? Dan kau masih berani menggonggong liar di sini. Xiaoling Er. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani melawanimu? Kami para kultivator. Apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Cukup. Masalah ini sepenuhnya murid-murid puncak jiwa spiritual yang mencari masalah sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Gu Pingxi, mundur cepat. Jangan membuat masalah lagi. Ayo pergi. Apakah kau bersikap masuk akal? Aku sudah bilang, kau memaksakan dirimu padaku tadi malam. Diam. Melihat kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi kebun obat spiritual Paman Sang, aku bisa mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tapi masalah kau mengfitnah kepolosanku tidak bisa diselesaikan begitu saja.
Lalu The apa yang film kau was inginkan? translated and Orang yang narrated kusukai? by M Media. Setidaknya tidak boleh lebih lemah dariku. 3 tahun. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Jika dalam waktu 3 tahun, kau masih belum mencapai alam Voidcore, maka datang dan tebuslah dengan kematianmu. 3 tahun. Aku tidak melakukan ini untukmu, Xiaoling Er, tapi untuk membalas dendam. Sekte Sengyang dan Sekte Zuantian. Itu sebabnya aku harus mencapai alam inti hampa. Ini adalah token murid Sekte Longxiang. Manual rahasia ini adalah hukum agung fundamental Sekte Longxiangku. Keterampilan Praja Longxiang, cepat kuasai itu. Terluka parah dari pertarungan. Tubuhmu sangat lemah, sama sekali tidak seperti pria. Apakah aku seorang pria atau bukan? Belum tahu juga. Kau, Apa yang kau inginkan? aturan Sekte Longxiang. Jika kau ingin memukul orang lain, kau harus belajar menerima pukulan terlebih dahulu. 100.000 gunung besar. Seperti yang ditunjukkan di peta, seharusnya di sekitar sini. Legenda mengatakan pohon kuno Fusang lahir di batas antara kenyataan dan ilusi. Akarnya menyebar ke seluruh 3 alam. Selama perang abadi iblis saat itu, pohon kuno Fusang hancur berkeping-keping. Agaknya fragmen-fragmen itu tersebar di dalam 100.000 gunung besar ini. Jika kita mencari di sini, kita pasti akan menemukan sesuatu. Baik, terakhir kali itu dipicu oleh api surgawi. Aku akan coba menggunakan api surgawi lagi. Tunggu. Energi iblis yang begitu pekat. Aku akan pergi ke sana dan melihat. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Tidak bagus. Bunga cermin bulan air, retrospeksi cahaya bulat. Ini benar-benar iblis. Ling kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Para iblis yang menyebabkan masalah. Jika manusia digigit iblis, mereka akan cepat berubah menjadi iblis lain. Orang-orang di dekat sini mungkin sudah berubah menjadi iblis. Kita harus menemukan sumbernya. Bagaimana kita menemukannya? The film was translated and narrated by Mataro M pemecah Media. ilusi. Aku menemukannya. Buah iblis. Pembalikan Yin Yang. Api iblis mengamuk. Penyihir kegelapan dari barat. Pemusnahan langit pemakan jiwa. Seperti yang diharapkan, kami menemukannya. Hati-hati, roh iblis yang merapal mantra ini mungkin berada di tahap awal alam Voidcore. Hati-hati nanti. Aku akan menghadapinya. Baik, tidak masalah. Apa? Terlihat sedikit familiar. Tidak bagus. Kau orang mati. Hari ini aku akan membuatmu menjadi abu dan lenyap. Aku ingin melihat seberapa mampunya dirimu. Yevan, jangan impulsif. Kau bukan tandingannya. Api iblis mengamuk. Api iblis pemakan jiwa akan segera matang. Tarian pedang bayangan bulan. Pemakan jiwa pengikis tulang. Gadis kecil. Hanya dengan kekuatan di tahap tengah alam inti kekosongan, kau berani datang dan menghalangi rencanaku. Apakah kau masih mengingatku? Kau ternyata belum mati. Aku mengolah tubuh emas iblis langit yang tak hancur. Aku bisa terlahir kembali melalui perasukan tubuh. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia adalah tetua kedua sekte Xingyang. Benar sekali. Hari itu, dia mencoba merebut api langitku secara paksa.
dan langsung kubunuh dengan ledakan. Aku tidak menyangka dia mengkultivasi iblis, dan terlahir kembali melalui perebutan tubuh. Gadis kecil, kau memang punya sedikit pengetahuan. Yifan, setelah aku melahap api langit di dalam dirimu, semua orang di dunia ini, pada akhirnya akan tunduk padaku. Disintegrasi iblis langit. Roh sejati abadi. Tidak bagus, dia akan segera menguasainya. Yevan, cepat pergi. Aku akan menahannya. Kembali ke sekte untuk meminta bantuan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hari ini. Ini sebenarnya roh iblis api merah. Di mataku, kalian semua adalah semut. Seni pembakar langit 7 api. Bantu aku membakar darah untuk melintasi alam. Yevan, kau akan mati melakukan ini. Jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan mati. Cepat. Seni sejati Longxiang. Kalau soal bermain api, akulah ahlinya. Hari ini aku akan sepenuhnya memurnikanmu. Untuk membalas dendam rakyat jelata yang telah meninggal. Bahkan jika aku mati, aku masih akan menduduki lintai Zifumu. Yevan, bangunlah. Bangunlah. Aku pasti akan membawamu kembali. Tetua Yao, tolong selamatkan Yevan dengan cepat. Lintainya telah diserang oleh api iblis pemakan jiwa. Rohnya rusak. The film was translated and Api iblis narrated pemakan by jiwa M ini Media. telah bercokol di lintai sifunya dan tergerak dengan roh Yevan. Sulit ditangani. Tetua Yao, aku yakin kau pasti punya cara. Ada caranya. Untuk menyembuhkan Yevan, ini membutuhkan pil pengembali jiwa 9 revolusi sebagai panduan dan dilengkapi dengan kekuatan ilahi Longxiang. Baru kemudian kita bisa membangunkan roh yang disegel oleh api iblis. Kalau begitu segera mulai tungku untuk memurnikan pil. Untuk memurnikan pil ini membutuhkan 9 jenis bahan surgawi dan harta duniawi, dan juga perlu dimurnikan selama 49 hari. Waktunya sama sekali tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Sejauh yang ku tahu, kakak senior Guping Simu memiliki pil pengembali jiwa 9 revolusi. Diturunkan dari Yang Mulia Naga Api. Baik. Aku akan pergi sekarang. Sekte Longxiang, puncak jiwa roh. Yuanling pemecah ilusi, penekan jiwa Longxiang. Masih tidak berhasil. Sepertinya pil itu masih tidak bisa membantuku menembus. Sialan. Terakhir kali aku membiarkan Xiaoling Er, gadis itu kabur. Kalau tidak, dengan fisik roh mendalamnya sebagai kuali, aku pasti sudah menembus ke alam citra langit. Sekte Longxiang, puncak jiwa roh. Kakak senior, Adik junior Ling Er, apa yang membawamu ke puncak jiwa rohku hari ini? kakak senior Gu, aku ingin meminta padamu sebuah pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Adik junior, apakah rohmu rusak? Biarkan kakak senior ini melihatnya dengan cepat. Bukan aku. Ini muridku, Yevan. Jadi itu bajingan kecil itu. Maaf, adik junior, aku tidak punya pil pengembalian jiwa 9 revolusi di sini. Selama kakak senior bersedia memberiku pil itu, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Adik junior, bukan berarti aku tidak akan setuju padamu. Yifan itu baru saja bergabung dengan sekte, hanya membunuh murid langsung puncak jiwa roh. Dia memperlakukanku dengan pengabaian seperti itu. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Aku mohon kakak senior membantuku. Kau menginginkan pil kebangkitan jiwa 9 putaran, bukan tidak mungkin. Adik junior, selama bertahun-tahun ini, perasaan kakak senior padamu, kau seharusnya sudah melihat semuanya kan? Jika kita bisa menjadi keluarga, maka apa yang kumiliki, bukankah itu akan menjadi milikmu? Kakak senior, tolong bersikaplah.
Kakak senior mengerti di hatimu. Ling'er mengabdi pada Dao. Sama sekali tidak ada sedikit pun perasaan romantis. Karena itu masalahnya. Ada Ika Junior, silakan kembali. Ling'er bersedia menggunakan harta roh natalnya, pedang bayangan bulan, sebagai ganti pil kebangkitan jiwa 9 putaran. Adik Junior, pedang bayangan bulan ini. Kau telah menggunakan darah esensi hatimu untuk memeliharanya selama puluhan tahun. Sudah lama terhubung dengan hati dan pikiranmu. Apakah kau yakin ingin menggunakannya untuk ditukar dengan pil kebangkitan jiwa 9 putaran? Aku mohon kakak senior membantuku. Bayangan Dharma tersembunyi. The film was translated Invasi jiwa and terpisah. narrated by M Media. Xiao Ling'er. Jangan salahkan kakak ini karena menggunakan segala cara yang diperlukan. Ketika aku menemukan kesempatan, aku akan mengembalikan pedang bayangan bulan ini padamu. Pada saat itu, jiwamu akan dikendalikan olehku. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri dari genggamanku. Kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Itu benar-benar hebat. Untung saja pil ini berhasil. Baunya sangat enak. Memaksakan keberuntunganmu. Pelan-pelan saja. Lukaku belum sembuh. Pil kebangkitan jiwa 9 putaran ini memang memiliki efek ajaib. Tidak hanya membantuku memurnikan api iblis pemakan jiwa, itu juga memberiku kemampuan untuk merasakan jiwa segala sesuatu. Kultivasiku juga langsung menerobos ke puncak inti emas. Lain kali aku bertemu makhluk iblis, aku pasti akan membuat mereka menjadi abu dan lenyap. Puncak Golden Core. Ya, Pil kebangkitan jiwa 9 putaran ini hampir sepenuhnya mengosongkan tabungan master ini. Semua habis. Asosiasi Harta Surgawi bersama dengan 7 sekte wilayah selatan mengadakan konvensi judi batu. Akan segera dimulai. Kau akan ikut denganku. Semoga saat itu kau benar-benar memiliki kemampuan untuk merasakan bahan surgawi dan harta duniawi, agar master ini juga bisa memulihkan sebagian dana. andalkan aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali pedang bayangan bulan. Ketika aku menerobos ke alam inti hampa, aku harus membuat Gu Pingsi itu memberiku penjelasan. Mari lihat. Satu tebasan kemiskinan, satu tebasan kekayaan, satu tebasan pindah ke rumah abadi yang mega. Mari lihat kalian berdua. Ling'er, kau juga datang untuk berpartisipasi dalam konvensi judi batu. Siwang, Ketua Sekte Tiandao. Siapa dia? Dia adalah pasangan Daoku. Orang ini adalah Si Wang. Dia sudah mengejarku selama hampir 10 tahun. Jika bukan karena Sekte Long Xiang memiliki hubungan yang begitu baik dengan Sekte Tiandao, aku sudah lama menebasnya dengan satu pedang. Ling'er, bahkan jika kau menolakku, kau seharusnya tidak mencari hal seperti itu untuk mempermalukanku, kan? Si Wang, aku menyarankanmu untuk berbicara lebih sopan. Baiklah. Jangan sebut dia. Ling'er, apakah kau perlu aku membantumu memilih beberapa batu menta? Kau tahu, penilaianku tepat dan unik. Benar-benar katak dalam tempurung. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bocah, apakah ada tempat bagimu untuk menyela di sini? Apa? Terbongkar. Bingung dan marah. Bocah, demi Ling'er, aku tidak akan mengganggumu kali ini. Jika kau berani berbicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Tidak bisa melakukannya dan tidak mau membiarkan orang lain bicara. Bocah, kau mencari mati. Tidak yakin. Berani bertaruh. Kau benar-benar ingin berjudi batu denganku. Apakah kau bahkan pantas? Kau. Beritahu diem siapa aku. Salam, Ketua Shi. Adik muda ini
Tetsuashi adalah juara. 10 kali berturut-turut dalam kompetisi judi batu. Dia dijuluki mata ilahi. Di dunia ini, tidak ada batu mentah yang Tetsuashi tidak bisa tembus pandang. Di area pasar ini, toko batu surgawi yang paling mewah adalah milik Tetsuashi. Bagaimana, bocah? Sekarang kau tahu siapa aku. Apakah kau masih berani berjudi denganku? Kenapa aku tidak berani? Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan langit di atas langit? Sombong. Baiklah, aku akan berjudi denganmu. Apa yang akan kita pertaruhkan? Kita akan bertaruh pada batu mentah ini. Apakah itu bisa menghasilkan sumsum batu roh? Lingkar, apakah kau yakin? Pria yang kau temukan ini waras. Dia tidak gila kan? Si Wang, jika kau ingin berjudi, berjudi saja. Jika tidak, pinyahlah. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Kemenangan yang terjamin. Mengapa aku tidak berjudi? Jika kau kalah, berlututlah dan panggil aku kakek. Lalu, pinyahlah dari sisi Xiao Ling Er. Aku tidak tahan melihatmu. Jika kau kalah, kau akan selamanya dilarang mengganggu Xiao Ling Er lagi. Cukup omong kosong. Mari kita pergi ke area The pemotongan film batu was dan lihat hasil translated sebenarnya. and narrated by Baiklah. NVIDIA. Mulut teman saya telah berbicara. Taruhan sudah dibuat. Jika ada pelanggaran, semoga manusia dan dewa menghukum mereka bersama. Baiklah, potong cepat. Aku tidak sabar melihat bocah ini. Terlihat seperti apa saat dia kabur dalam kekalahan. Membuka jendela. Tidak terlihat warna yang tidak biasa. Apakah kau masih memotong? Bocah, berhentilah berjuang. Batu rusak ini saja, jika bisa dipotong untuk mengungkapkan sumsum batu spiritual, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Ada apa, bocah? Takut? Di dalam batu hitam ini adalah sumsum batu roh. Memotongnya seperti ini terlalu memakan waktu. Hanya perlu menghancurkan cangkang batunya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Sumsum batu roh. Ini benar-benar sumsum batu roh. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa? Siapa yang tadi berteriak bahwa jika mereka kalah, mereka akan berlutut dan memanggilku kakek? Aku, Shiwan, telah berjudi pada batu yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Dan tidak pernah kalah. Kau hanya beruntung. Aku ingin bertaruh denganmu lagi. Si Wang, kau harus menerima kekalahanmu. Kau sudah tua. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Tidak apa-apa. Anggap saja putaran ini hadiah dariku untukmu. Bagaimana lagi kau ingin bertaruh? Kau dan aku masing-masing akan memilih batu mentah di pasar ini. Masing-masing memilih batu mentah. Potonglah. Siapapun yang nilainya lebih tinggi menang. Bagaimana jika kau kalah lagi? Jika aku menang, taruhan sebelumnya dibatalkan. Dan sumsum batu spiritual itu milikku. Jika kau menang, tidak hanya aku mulai sekarang akan berhenti mengganggu Xiao Ling Er. Toko batu surgawiku juga akan diberikan kepadamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain satu putaran lagi denganmu dan membuatmu kalah telak. Yang ini. Kali ini kau memilih yang besar. Mencoba menang dengan kuantitas. Apa? Takut. Menyerah sekarang. Dan masih ada waktu. Bos. Berapa harga batu mentah ini? Yang ini hanya membutuhkan 1000 batu spiritual. Baiklah, yang ini saja kalau begitu. Kau hanya beruntung tadi. Dan beruntung memenangkan satu putaran melawanku. Kali ini, kau menunjukkan ketakutanmu. Ini hanya batu biasa. Jika bisa menghasilkan batu spiritual seukuran kuku jari, aku akan menganggapmu pemenangnya. Si Wang, tepati janjimu. Jika kali ini kau kalah lagi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aturan judi batu. Yang memulai taruhan membuka duluan. Belah saja. Di dalamnya ada sumsum batu spiritual. Jika pecah, itu tanggung jawabku. Bocah, aku ingin melihat bagaimana kau menang melawanku kali ini. Apa kau yakin? Jangan khawatir, tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Teman taus kecil,
Bagaimana kau ingin memotongnya? Tuan, biarkan aku melakukannya sendiri kali ini. Berlagak. Ini hanyalah sepotong batu sampah. Mungkinkah langit masih akan memihakmu untuk kedua kalinya? Mengandalkan keberuntungan, kau tidak bisa mengalahkanku dengan itu. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kau, bocah, bukan hanya memiliki penilaian yang buruk, tapi bahkan kekuatanmu sangat menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa memecahkan batu biasa, tidak bisa dipecahkan. Benar-benar sampah. Ini adalah esensi batu spiritual, tambang batu spiritual legendaris, berinteraksi dengan langit dan bumi, menyerap energi yin dan yang. Ia bisa mengubah esensi menjadi bentuk, energi spiritual dari esensi batu spiritual ini. 10.000 kali lipat dari sungsung batu spiritual. Dengan ini, bahkan di bawah alam citra surgawi, kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Esensi batu spiritual. Orang tua ini sudah selama beberapa ratus tahun tidak melihat esensi batu spiritual. Hari ini, berkat teman kecil ini, aku juga telah memperluas wawasanku. Kultivasi memiliki 10.000 jalan, yang cakap dihormati, dan mandau. Layak menyandang nama mata ilahi. Anda terlalu memuji saya, Tuan Tua. Aku ingin tahu tentang esensi batu spiritual ini. Berapa nilainya? Esensi batu spiritual adalah tempat esensi langit dan bumi berada. Nilainya tak terukur. Orang tua ini tidak berani membuat pernyataan pasti. Tuan Shi, aku ingin tahu. Bagaimana kau akan memenuhi taruhan itu? Seorang junior belaka berani menghinaku seperti ini. Mati. Xi Wang, Tetua Sekte Tiandou, apakah ini semua toleransimu? Jika kau ingin bertarung, aku akan melawanimu. Pedang gila pemutus aliran. Lantang, Siwan, berani di perkumpulan harta karun surgawi yang diselenggarakan bersama oleh 7 sekte untuk bergerak di konvensi judi batu. Benar-benar mencari mati. Lepaskan aku. Bocah ini yang memprovokasi duluan. Siwan dari sekte Tiandou mengabaikan aturan besi 7 sekte, dampaknya parah. Seharusnya dicabut status kultivatornya dan menjalani 10 tahun di penjara hitam untuk menebus kejahatannya. Teman kecil Ye, toko batu surgawi ini sekarang milikmu. Kau bisa mengambil alih kapan saja. Orang tua ini akan pergi duluan. Terima kasih, Tuan. Kita kaya. Tuanmu akan berbelanja. Loki, pengurus Asosiasi Harta Karun Surgawi. Pelayan ini adalah Lucky, pelayan Asosiasi Harta Karun Surgawi. Salam, Tuan Muda Ye. Malam ini, saya ingin mengundang Tuan Muda Ye untuk menghadiri lelang kami. Aku sudah lama mendengar tentang lelang Asosiasi Harta Karun Surgawi. Itu adalah lelang terbesar di wilayah selatan. Di dalamnya, ada harta karun langka dan barang-barang eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan keterampilan kultivasi tingkat atas telah mengalir keluar dari sana. Baik, kami mengerti. Potongan esensi batu spiritual yang Tuan Muda ekstrak ini bernilai cukup besar. Jika Tuan Muda mempercayai pelayan ini, mengapa tidak mempercayakannya kepada Asosiasi Harta Karun Surgawi kami? Kami jamin akan mendapatkan harga yang bagus untuk Tuan Muda. Baiklah, Perilo, mohon tenang saja. Kami akan mengirimkannya ketika waktunya tiba. Pelayan ini akan undur diri sekarang. Malam ini, kami dengan hormat menantikan kedatangan Tuan Muda. Masih melihat. Matanya hampir tumbuh di tubuh orang lain. Dia sangat sopan. Aku harus menanggapi ental, bagaimana kan? Kau tahu, di mataku hanya ada dirimu. Tidak ada ruang untuk orang lain. Tunggu sampai kau mencapai alam Void Core. Baru ucapkan kata-kata ini padaku. Kakak senior. Bei Chentiel, putra suci Sekte Zuantian, alam inti emas. Seperti yang diharapkan, di pelelangan ini, benar-benar ada buah bintang primordial. Harta ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Muda, silakan. Asosiasi Harta Karun Surgawi. Xiaoling Er. Tubuh Dharma Roh mendalammu akan segera menjadi milikku. Asosiasi Harta Karun Surgawi ini setidaknya adalah kekuatan besar lokal. Bagaimana bisa sampah manapun dikirimkan undangan? Apa mereka tidak takut menurunkan martabat mereka? Nona, kita baru pertama kali bertemu. Mengapa kau berbicara begitu kasar? Apa yang kukatakan salah? Sebagai sesama kultivator wilayah selatan, apa yang membuatmu lebih unggul dariku? Sebagai sesama kultivator wilayah selatan,
Kau mengatakan ini. Apa kau tidak takut ditertawakan? Status kami sangat mulia. Di berbagai sekte dan faksi wilayah selatan. Kemanapun kami pergi, kami sangat dihormati oleh orang lain. Bagaimana bisa kau, sampah ini, dibandingkan dengan itu? Adik junior. Bagaimana mungkin seseorang dari strata bawah mengetahui luasnya langit dan bumi? Atau misteri mendalam kultivasi? Berhasil sekali sesekali karena keberuntungan membuatmu berpikir kau bisa disebut dalam satu napas dengan bakat surgawi. Sedikit yang kau tahu, bahwa hanya kekuatanlah yang menjadi dasar segalanya. Sama seperti sekarang, jika aku mau mengulurkan satu jari, aku bisa membuatmu seperti semut, menghancurkanmu sampai mati. Salah satu dari kalian berada di alam inti emas awal, dan yang satu lagi berada di alam inti emas akhir. Dengan kekuatan sebesar ini saja, kau berani menyombongkan diri di sini. Dan berbicara begitu lancang. Kau seseorang yang tidak bisa berkultivasi. Beraninya kau mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Tidak bisa berkultivasi. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas. Murong Qianshui. Jadi kau adalah orang itu, yang setelah Ye Fen kehilangan semua kultivasinya, dengan tak tahu malu memutuskan pertunangan. Apa yang kau tahu? Nona muda ini melakukannya demi kebaikannya sendiri. Seorang lumpuh seperti dia, dengan dantian yang hancur, dan meridian yang terputus. Hanya wanita desa picik, seperti kau, yang cocok untuknya. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar picik. Melewatkan kesempatan yang dikirim surga ini, dia beruntung selamat sekali. Dan kau pikir itu benar-benar luar biasa. Seleramu, sama seperti penampilanmu. Dan kau, sepertinya sekte Zuantian, benar-benar sedang menurun. Murid macam apa yang telah mereka ajarkan? Satu bermulut tajam dan kejam. Satu sombong dan angkuh. Mereka ditakdirkan tidak memiliki penerus. Lancang. Beraninya kau menghina sekte Zuantianku. Kau mencari mati. Membuatku mati. Kau masih belum memiliki kualifikasi. Kakak senior, berhenti membuang-buang kata untuknya. Seni pedang kehendak langit. Para tamu terhormat. Mengapa emosi begitu besar? Siapa kau? Beraninya kau merusak urusanku. Pelayan Luo. Adik juniorku baru saja turun gunung. Tolong lebih pengertian. Tidak masalah. Putra suci, kau terlalu sopan. Sifat adik juniormu benar-benar lugas dan menyenangkan. Kakak senior, apa dia ini? Beraninya dia merusak The urusan film was kita. translated Siapa yang pernah and ditakuti sekte narrated Zuantianku? by M-Media. Sekte Zuantian tentu saja tidak takut pada siapapun. Tapi dia adalah pelayan asosiasi harta karun surgawi. Bertanggung jawab atas lelang ini. Semuanya berpusat pada buah bintang bawaan. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat, silakan segera menempati tempat duduk Anda. Baiklah, baiklah, Ye Fen. Kau tunggu saja aku. Nona muda ini akan melepaskanmu untuk sekarang. Setelah pelelangan berakhir, kita akan selesaikan urusan ini. Pada saat itu, jangan berani-beraninya kau bersembunyi di balik wanita dan menjadi pengecut. Lonceng emas berbunyi 3 kali. Lelang resmi dimulai. Saya harap malam ini, semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Baiklah. Di lelang ini, semua orang berbicara dengan batu spiritual. Jika ada yang berkeinginan untuk merebut barang secara paksa di asosiasi harta karun surgawiku, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Selanjutnya, kami mengundang keluar hari ini, barang lelang pertama. Barang ini adalah harta karun yang dibuka oleh mata ilahi Ye Fen. Esensi batu spiritual. Dia hanya beruntung. Mata ilahi apanya? Harga awal 1 juta batu spiritual. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. 2 juta batu spiritual. 2 juta. 3 juta batu spiritual. 3 juta batu spiritual. Panggilan pertama. 5 juta batu spiritual. 8 juta. 10 juta. 12 juta. 15 juta batu spiritual. 15 juta batu spiritual. Panggilan ketiga. Selamat kepada rekan Dawis ini atas perolehan esensi batu spiritual. Selanjutnya adalah barang koleksi ini. Salah satu dari 7 pedang abadi agung sekte Longxiang, pedang bayangan bulan. Pedang bayangan bulanmu. Mengapa itu muncul di pelelangan? Aku juga tidak tahu. Mungkin Gu Pingxi itu kekurangan batu spiritual. Tidak peduli apapun. Ini membantumu. Kesempatan bagus untuk mendapatkannya kembali. Bagus. Link R. Jebakan sudah dipasang. Tinggal menunggumu masuk ke dalamnya.
Pedang bayangan bulan ini adalah harta spiritual Natal milik Xiaoling'er. Asalnya bersih, semua orang bisa menawar dengan percaya diri. Harga awal 5 juta batu spiritual. Mulai. Peri, mengapa dia menjual ini? Xiaoling S, orang macam apa dia? Siapa yang berani bergerak? Benar, sebaiknya kita tidak menawar. Sekumpulan pengecut penakut. Aku menawar 7 juta batu roh. 10 juta batu spiritual. Tuan Muda Yi menawar 10 juta. Apakah ada yang menawar lagi? Yeven, apa kau punya 10 juta batu roh di sakumu? Jangan sampai tidak bisa membayar dan menjadi bahan tertawaan. Saintes, kalian para bangsawan pelupa. Baru saja esensi batu rohku terjual seharga 15 juta. 10 juta batu roh, panggilan pertama. 10 juta batu roh, panggilan kedua. 11 juta batu roh. 15 juta. Yeven, kau... Adik junior, buah bintang bawai adalah prioritas utama. terjual. Selamat, Tuan Muda Ye, atas keberhasilan mendapatkan pedang bayangan bulan. Semuanya dalam genggamanku. Harta terakhir, juga harta utama. Buah bintang bawaan. Harta menakjubkan ini mengandung asal mula kekacauan primordial. Tidak peduli metode kultivasi apa yang Anda latih, ini dapat membantu Anda maju dari alam inti emas ke alam inti hampa, menerobos batasan. Ini dia, buah bintang bawaan legendaris. Bisa menyerap kekuatan dari luar domain. Jika kau memurnikannya, itu pasti akan membantumu mencapai alam Void Core. Saya yakin banyak rekan Taois ada di sini untuk item ini. Tanpa basa-basi lagi, penawaran awal 10 juta batu roh. 50 juta batu spiritual. Apakah ada yang menawar lagi? Aku harap semua Temandal akan memberi sedikit muka pada sekte Zuantianku. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari sekte Zuantian. Sudahlah, sudahlah. 50 juta sekali. Apa? Hanya menyebut nama sekte Zuantian membuat kalian semua ketakutan. Benar-benar menindas orang lain dengan kekuatan pinjaman. Kau sampah. Beraninya kau menghina sekte Zuantian. Tuan Muda Yi, apakah Anda ingin menawar? Permisi, pelayan Lu, toko batu surgawiku. Bernilai berapa batu spiritual? Toko batu surgawi mata ilahiyah diperkirakan bernilai setidaknya 100 juta. Jika Anda percaya pada saya, itu bisa ditukar di tempat. Baik. Toko batu surgawi ini sekarang menjadi milik asosiasi harta karun surgawimu. Aku menawar 100 juta batu spiritual. Tunggu saja dan lihat. Aku masih punya 20 juta batu roh di sini. Tidak perlu. Biarkan saja sampah ini menyimpannya untuk kita sebentar. Setelah lelang berakhir, aku akan pergi dan mengambilnya sendiri. Selamat kepada kalian berdua, karena telah mendapatkan harta paling berharga dari seluruh lelang. Buah bintang bawaan. Yifan, putra suci ini menasihatimu untuk menyerahkannya dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan putra suci ini jika bersikap kejam padamu. Putra suci, meskipun Anda adalah putra suci yang mulia, jika Anda ingin membuat masalah di wilayah saya, Asosiasi Harta Karun Surgawi, jangan salahkan hamba ini karena tidak sopan. Tidak ada yang pernah berani menentangku. Kau hanya asosiasi harta karun surgawi belaka. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Baiklah, hari ini aku juga akan berurusan dengan asosiasi harta karun surgawimu. Cepat pergi. Karena Anda telah melanggar aturan, maka hamba ini tidak bisa disalahkan. Sangat sombong. Jaga pelayan Lu. Aku akan pergi menghadapi mereka berdua. Baik. Yifan, aku sudah menunggumu. Bagaimana dengan itu? Siapa yang sampah sekarang? Yeven, lepaskan kakak seniorku. Kau bajingan, beraninya kau menghinaku. Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Tunjukkan semuanya. Sepertinya mereka mulai serius. Segel Dharma Zuantian. 5 guntur menghantam puncak. Aura emas Longxiang. Seni 7 api membakar langit. Pedang, datanglah.
7 iblis guntur ilahi. Pedang pemecah cakrawala. Tidak. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior. Yeven. Mungkinkah meridianmu yang terputus sepenuhnya itu? Semuanya palsu. Murong Qianshui. Aku tidak menjadi lumpuh. Apakah kau sangat kecewa? Kau. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Karena membiarkan jenius sebaik itu pergi kepadaku. Dirimu yang sekarang tidak layak mati di tanganku. Sekta Zuantian, aku akan pergi cepat atau lambat. Terima kasih banyak, Tuan Muda Ye. Peri menyelamatkan saya. Perilu. Aku serahkan mereka padamu untuk diurus. Aku telah merepotkanmu. Tuan Muda Ye, Anda terlalu sopan. Asosiasi Harta Karun Surgawi saya mengingat ikatan lama. Saya tahu batas kemampuan saya. Baik. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di Jianghu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku tidak menyangka putra suci ini. Kultivasinya tidak hebat, tapi kekayaannya cukup besar. Hanya batu spiritualnya saja berjumlah lebih dari 50 juta. Lagi pula, geng ilahi 7 iblis. Memang keterampilan kultivasi yang langka. Dipasangkan dengan tubuh emas Longxiang sekta kami. Itu bisa memungkinkan kita saat melawan lawan di atas level kita. Untuk memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Keterampilan kultivasi ini kuat ya? Tapi efek sampingnya juga sangat kuat. Kecuali benar-benar diperlukan. Kau tidak boleh menggunakannya. Namun, aku pikir segel Dharma Zuantian lebih cocok untukmu. Menggunakan segel Dharma untuk memobilisasi energi spiritual langit dan bumi. Dan menggabungkannya dengan api surgawi. Setelah kau menerobos, bahkan melawan ahli alam Void Core Puncak, kau masih bisa melawan mereka. Itu benar. Tapi ngomong-ngomong, ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Dengan ini, alam Void Core bagimu sudah dalam jangkauan mudah. Aku akan memenuhi persyaratanmu. Kami sudah larut malam. Ini waktu yang tepat untuk mengambil buah bintang bawaan. Mari kita pergi ke tempat latihan. Aku akan melindungimu. Baik. Tunduklah. Tunduklah padaku. Aku akhirnya berhasil menembus ke alam Void Core. Ling El, aku sudah menembus. Ling El, kau pernah bilang padaku bahwa selama aku mencapai alam inti hampa, kau akan menjadi pendamping Daoku. Apakah itu masih berlaku? Apa yang kau bicarakan? Aku bilang, jika kau mencapainya, aku tidak akan membunuhmu. Itu tidak akan berhasil. Seseorang harus menepati janjinya. Tolong setuju ya. Aku adalah tuanmu. Ling El, aku ingin bersamamu selamanya. Sekta memanggil kita. Ayo pergi. Raja Dharma Guntur, apa yang membawamu kemari? Bolehkah aku bertanya urusan apa yang membawamu kemari lagi? Qianzui, apakah ini orangnya? Siapa yang membunuh muridku? Melapor kepada ketua sekte. Justru penjahat ini. Kau pantas mati. Raja Dharma Petir, kau memamerkan kekuatan yang cukup besar, tanpa membedakan benar dan salah. Kau menyerang seorang junior, dengan niat membunuh. Apakah ini gaya dari sekte Zuantianmu? Yevan menyerang dan membunuh muridku lebih dulu. Kursi ini tidak menekan, dan membunuhnya di tempat, yang sudah cukup memberi wajah pada sekte Longxiangmu. Nan Gongjing, jangan tidak tahu berterima kasih. Jelas itu adalah muridmu, yang menjadi serakah.
secara paksa menyebabkan masalah di asosiasi harta karun surgawi, dan secara paksa merebut harta. Yeven baru saja membunuhnya. Kau bicara omong kosong. Pada hari itu di pelelangan, kau dan Yeven ini berulang kali mempermalukan sekte Suantianku. Kakak seniorku tidak tahan dan berdebat beberapa patah kata. Kau lalu menyerang kakak seniorku dengan niat membunuh. Ketua sekte, tolong tegakkan keadilan untuk kakak seniorku. Bunuh Yeven. Balaskan dendamku dan kakak seniorku. Murong Qianshui, saat kau memutuskan pertunangan waktu itu, aku pikir kau hanya sombong dan angkuh. Aku tidak pernah menyangka kau sekarang menjadi begitu licik dan jahat. Kebohongan hanya keluar dari mulutmu. Ketua sekte, apa yang dikatakan murid ini benar setiap katanya. Tolong tegakkan keadilan untuk kakak seniorku dan aku. Kata-kata kosong dan omong kosong. Hanya membuka mulutmu dan mengatakan apa saja. Siapa yang tidak bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Apa kau punya bukti? Pada hari itu, kau menyerang dan membunuh kakak seniorku lebih dulu. Aku hanyalah wanita lemah. Bagaimana aku berani menyimpan bukti? Kau tidak punya bukti. Aku bersedia. Semua yang terjadi hari itu, semuanya sudah aku rekam dengan menggunakan batu bayangan jernih. Apakah semua orang ingin melihatnya bersama? Bagus, batu bayangan jernih tidak bisa dipalsukan. Raja Dharma Petir, mari kita tonton bersama. Jika apa yang terekam berbeda sedikit saja dari apa yang kalian berdua katakan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bayangan jernih mempertahankan wujud. Yifen, putra suci ini menasihatimu untuk menyerahkannya dengan jujur. Jika tidak, jangan salahkan putra suci ini karena bersikap kejam padamu. Pedang pemecah cakrawala. Murong Qianshui, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Binatang kurang ajar, bayar dengan nyawamu untuk muridku. Kekuatan ilahi seperti penjara. Tak tahu malu, tarian pedang bayangan bulan. Pergi ke neraka, Yifen. Ling Er akan segera. Sudah dalam genggamanku. Lancang. Leitin, belum cukupkah kau membuat masalah? Leitin, aku biasanya menunjukkan sedikit rasa hormat padamu. Tapi itu bukan karena aku takut pada sekte Zuantianmu. Jika kau terus bersikap begitu sombong, maka jangan salahkan aku. Karena tidak mempertimbangkan persahabatan 1000 tahun antara kedua sekte kita. Nan Gongjing, apakah kau benar-benar ingin Demi Yifen, budak dua keluarga ini, menjadi musuh dengan sekte Zuantianku? Raja ini hanya tahu Yifen sekarang adalah murid sekte LONGX Yaan Jiko. Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang bisa di depanku membunuhnya. Kau Leitin juga tidak bisa. Kau memaksa raja ini untuk memulai perang dengan sekte Longxian. Leiting, mengenai masalah hari ini, semua konsekuensi, aku akan menanggungnya sendiri. Jangan melibatkan sekte Longxia. Yifen, kau adalah murid sekte Longxianku sebagai ketua sekte. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu jika perang benar-benar diperlukan? Mungkinkah sekte Longxianku takut pada sekte Zuantiannya? Tindakan satu orang, konsekuensi ditanggung satu orang. Penghinaan yang kuderita kemarin, kekesalan karena difitnah hari ini, aku akan menanggung semuanya. Kalian semua, beranikah kalian menungguku selama 3 tahun? 3 tahun dari sekarang, aku akan secara pribadi pergi ke sekte Zuantian dan menyelesaikan karma dengan kalian semua. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Baiklah. 3 tahun kemudian, aku akan menunggumu di sekte Zuantian. Yifen, sampah sepertimu. Jangankan memberimu 3 tahun. Bahkan jika aku memberimu 30 tahun, kau akan tetap menjadi sampah. Ayo pergi. Yifen, kau benar-benar lolos dari malapetaka ini lagi. Sepertinya aku harus bertindak sendiri. Sang jelita menari dengan pedan, menggetarkan 4 arah. Rambutnya bagai guntur mengguncang 9 langit. Saat dia berhenti, bagai sungai dan lautan memadatkan cahaya jernih. Ling Er, aku tidak menyangka kau sudah mencapai alam kejernihan hati pedang. Seperti yang diharapkan dari fisik roh mistik, pemahamanmu sungguh menakjubkan. Aku harus bekerja keras. 3 tahun kemudian,
Aku masih harus menemanimu ke Sekte Zuantian untuk mencari The keadilan. film was translated and narrated Link by M Media. Bertemu denganmu. Sungguh suatu kehormatan bagiku. Dalam hidup ini, aku hanya ingin bersamamu melewati hidup dan mati, tanpa penyesalan atau keluhan. Aku juga. Kultivasi itu penting. Tapi waktu dan pemandangan seindah ini seharusnya juga tidak disia-siakan. Kami di luar. Tempat ini adalah area terlarang di puncak. Tidak ada yang akan datang mengganggu kita. Ada apa, Ling Er? Go Pingxi. Kau sebenarnya sangat tercela. Kau sebenarnya padaku. Menggunakan seni agung pemakan jiwa. Aku tidak menyangka kau akan bangun secepat ini. Kau benar-benar membuatku terus-menerus terkejut. Binatang buas. Beraninya kau bersikap sembrono padaku. Kau mencari mati. Pengendalian jiwa dan penahanan tubuh. Tahan. Adik junior Ling Er, berhentilah meronta. Aku sudah menggunakan pedang bayangan bulan itu untuk mengendalikan jiwa ilahimu. Kau seharusnya menikmatinya saja dengan benar. Sialan. Sejujurnya, temperamenmu memang tidak disukai. Tapi itu tidak masalah. Aku hanya ingin menggunakan fisik roh mistikmu untuk menerobos ke alam citra surgawi. Adik seperguruan Ling Er, fokuslah menjadi tungguku. Jalan. Jangan kira aku tidak tahu. Kau dan Yifan itu sudah lama terlibat dalam hubungan terlarang. Kesucian apa yang kau pura-purakan sekarang? Yang mulia ini mungkin sebaiknya memberitahumu bahwa bubuk harmoni yin yang itu, yang meracunimu saat itu, justru diberikan oleh yang mulia ini. Jika Yifan itu tidak tiba-tiba muncul dan merusak perbuatan baik yang mulia ini pasti sudah lama menjadi seorang kesatuan manusia langit, ahli citra surgawi. Aku membenci. Kau orang tak tahu malu. Bagaimana kau pantas menjadi ahli citra langit? Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Wanita tua ini akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah yang mulia ini selesai, kau akan memohon untuk menjadi tungku yang mulia ini. Kau mencari mati. Maafkan aku datang terlambat. Aku membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kau pergi duluan. Aku akan membalaskan dendammu. Yifan. Pergi. Kau anjing sialan. Bahkan jika Dewa dan Buddha datang hari ini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Hanya denganmu? Kau, sampah belaka di alam inti hampa, berani melawanku. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kalau begitu, coba saja. Kau berkali-kali telah merusak rencana yang mulia ini. Kau pantas mati 10.000 kali. Keterampilan agung dunia bawah, penyitaan jiwa dan penguncian roh. Apa? Yifan, apakah kau merasa sekarang bahwa jiwamu sangat kesakitan? Bagaimana itu mungkin? Kau hanya di tahap awal alam inti hampa. Bagaimana mungkin kau bisa mematahkan keterampilan agung dunia bawahku? Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku sudah lama menyempurnakan kemampuan ilahi untuk menekan jiwa ilahi. Lebarkan mata anjingmu dan lihatlah dengan jelas. 7 api membakar langit. Bentuk kedua. Hukum memiliki roh primordial. Kau hanya di alam inti hampa. Bagaimana mungkin kau bisa mengolah kemampuan ilahi seperti itu? Dunia para talenta surgawi. Kau tidak akan mengerti. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Pemisahan dan peretakan jiwa. The film was translated. Ada fenomena aneh di langit, di wilayah selatan kami. Seseorang sedang menjalani kesengsaraan, memasuki alam citra surgawi. Sekte Zuantian. Aku ingin tahu siapa itu. Seorang Raja Dharma dari alam citra surgawi tiba di Sekte Zuantian kami.
Bolehkah aku menanyakan nama Dharmamu? Apa? Ternyata kau, sampah ini. Periode 3 tahun telah tiba. Yevan, murid Sekte Longxiang, telah datang untuk memenuhi janji. Kau berulang kali menantang sekte Suantian kami. Jika ketua sekte kami tidak menunjukkan belas kasihan yang besar saat itu, dan mengampuni nyawamu, membiarkanmu bertahan hidup selama 3 tahun lagi, hanya kau bisa hidup sampai hari ini. 3 tahun lalu, karena meridianku hancur total, kau dan Yang Mulia Ling Yuan pergi ke Sekte Shengyan, dan membuatku mengalami segala macam penghinaan. Sekarang, aku telah mencapai kesatuan manusia dan langit, mewujudkan langit dan bumi. Di mataku, Sekte Suantian tidak lebih dari ini. Yeven, kau masih bodoh seperti biasa. Bahkan jika kau sekarang telah menembus alam citra surgawi, lalu kenapa sekte Suantian kami memiliki 2 kali citra surgawi, mencekikmu sampai mati, semudah mencekik seekor semut sampai mati. Murid-murid sekte Suantian, dengarkan perintahku. Hadiah. Bentuk formasi pedang, lindungi gerbang gunung, bunuh. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Satu ki menembus matahari dan bulan. Murong Qian Sui, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Dua Raja Dharma, kuharap kalian baik-baik saja. Yevan, kau secara paksa memasuki gerbang gunung dan melukai murid-muridku. Kejahatanmu pantas mati 10.000 kali. Yevan ini sudah menembus alam citra surgawi. Panik saat menghadapi masalah. Bagaimana bisa kau mencapai hal besar? Pergi ke aula dalam. Ya, murid-murid, ikuti aku ke aula dalam. Aku tidak menyangka bahwa 3 tahun lalu, sesaat belas kasihan, justru akan memungkinkanmu untuk menjadi agak mampu. Lei Ting, 3 tahun lalu, kau mengandalkan kultivasimu yang mendalam, dan menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang-orang di Sekte Longxiang. Dan kau, Ling Yue, 3 tahun lalu, saat kau berada di Sekte Shengyan, kau membuatku mengalami segala macam penghinaan. Pernahkah kau berpikir bahwa akan ada hari seperti ini? Yevan, meskipun kau telah melintasi jurang antara manusia dan surgawi, dan melangkah ke alam citra surgawi, pikiranmu masih sebodoh pikiran manusia biasa. Jika kau menganggap kata-kata dari waktu itu menghinamu, maka teruslah berpikir begitu. Para kultivator tidak terpaku pada masa lalu, dan tidak takut pada masa depan. Semuanya berbicara melalui kekuatan. Meskipun kau memiliki 10.000 jenis kebencian, apa yang bisa kau lakukan? Jika kultivasimu tidak mencukupi, semuanya hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Lei Ting, ayo bertarung. The Kekuatan film was ilahi bagai penjara. translated and narrated by M. Pedang membelah Media. cakrawala. Kau hanya berada di tahap awal Heavenly Image. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan kakak senior Lei Ting? Sekte Suantian hanyalah kuat di luar tapi lemah di dalam, dan hanya memiliki reputasi palsu. Kurang ajar. Di bawah kepemimpinanmu, Sekte Suantian menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan, dan tidak punya rasa malu. Apa perlunya ia ada lagi? Yang Mulia Ling Yue, mari kita serang bersama. Energi spiritual Yevan Anen, itu bisa membakar jiwa ilahi. Dan sangat sulit dihadapi. Sepertinya, hanya ada satu jurus itu yang tersisa. Pemutus RAH Zuantian, Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Mungkinkah ini pedang pemutus roh Zuantian? Aku berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang berani menindas aku lagi. Tidak peduli apapun dia, dewa setengah citra surgawi, aku akan menghadapi mereka semua. 10.000 naga kembali ke asal. Aku Zievan. Ingin tidak ada lagi sekte Zuantian di dunia ini. Yevan, beri aku sedikit muka. Hentikan. Bagaimanapun, 7 sekte wilayah selatan terhubung oleh roh yang sama. Jika kau membunuh mereka, aku khawatir sekte-sekte lain juga tidak akan setuju. Jaga diri kalian. Evan pamit di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Melewati tempat ini, saya merasakan bahwa sekte Zuantian mengalami pertempuran tingkat citra surgawi yang meletus. Kami 7 sekte terhubung oleh semangat yang sama. Saya, adikmu, secara alami harus datang dan membantu dalam pertempuran. Kau di sini untuk melihat lelucon sekte Zuantianku, bukan?
SIKT Izzuantianku, bukan. Kakak senior Leitin terluka. Saya, adikmu, punya di sini. Pil obat yang baru saja didapatkan dari alam rahasia. Cepat ambil. Itu baik sekali darimu. Kakak senior. Kau membunuh Leiting. Ling Yu. Apakah Anda masih ingat kesombongan Anda saat Anda datang ke Sekte Shenyang? Bagaimana sekarang? Anda tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya masih lebih suka penampilan sombong Anda. Kau menyerap energi spiritual daging dan darah. Kau sebenarnya telah jatuh ke jalur iblis. Kau adalah musuh bagi semua kultivator di bawah langit. 7 sekte wilayah selatan tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda masih berpikir ini seperti dulu? Saya sekarang sudah memiliki 1 kaki, melangkah ke alam setengah dewa. Dao saya adalah jalan yang benar. Jika Anda masih tidak tunduk kepada saya pasti akan memandikan sekte Zuantian Anda dengan darah. Guru, kau terlalu luar biasa. Kau membuat aku dan guru tidak sanggup menahannya. Mulut cerdas Xiao Zhu tidak hanya luar biasa di ranjang, tetapi juga di luar ranjang. Melayani saya dengan sangat baik. Belajarlah dengan benar dari muridmu. Guru, jangan marah. Guruku, ini pertama kalinya baginya. Itu tidak bisa dihindari, bahwa dia akan sedikit malu. Xiao Zhu, setelah saya mengalahkan Ye Fan, bagaimana kalau saya biarkan Ye Fan melayani Anda? Benarkah, Guru? Aku dan Ye Fan itu adalah musuh bebuyutan. Aku mohon Guru menganugerahkan kepadaku metode kultivasi jalur iblis. Aku pasti akan secara pribadi menangkap Ye Fan untuk Guru. Aku harus membuat Ye Fan hancur menjadi debu dan tersebar ke angin. Tubuh dan jiwa padam bersama. Tidak akan pernah berinkarnasi selamanya. Bagus. Diberikan. Pertama, awasi tuanmu baik-baik untukku. Kursi ini masih perlu pergi ke sekte Langxian untuk bertamu Nan Gongjing. Ketua sekte. Ling Yuntian, kau telah jatuh ke jalan iblis. Kau hanya bisa menjadi pahlawan sesaat. Cepat atau lambat kau akan menderita serangan balik. The film was translated Kakak senior and Nangok, narrated by M. mengapa Media. membuang-buang napasmu? Ketua sekte. Ketua sekte, Ye Fan, Ling Er, kalian berdua pergilah. Kalian berdua cepat pergi. Ling Yuntian. Ling Yuntian. Akhirnya di sini. Kau melukai ketua sekte kami, membantai sekte kami. Aku harus mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kalau begitu kemarilah. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Terlalu lambat. Kesengsaraan ini, sekte Langxian kita. Aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Kau bawa Ye Fan dan Ling Er. Jika kau mendapat kesempatan di masa depan, kembalilah dan balas dendam untukku. Cepat pergi. Ketua sekte. 8 kehancuran kembali ke asal. Pembubaran 9 senjata mendalam. Apel, Ketua sekte. Tidak, ketua sekte. Ketua sekte. Ketua sekte, cepat pergi. Harapan sekte Langxian ada pada kalian berdua. Pergi. Nan Gongjing, apakah Anda pikir meledakkan diri tubuh spiritual Anda bisa melukai saya? Meskipun aku tidak bisa melukaimu, tapi kau juga tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari formasiku. Metode rahasia praja, keterampilan pengunci langit Langxian. ketua sekte, Ketua sekte. Nan Gongjing, Anda tidak bisa menjebak saya selamanya. Ye Fan, mulai sekarang kau adalah ketua sekte Langxian. Di mana kau berada adalah sekte Langxian. ketua sekte, Ketua sekte. ketua sekte, Ketua sekte. Jangan biarkan ketua sekte mengorbankan diri dengan sia-sia. Pergi. Ye Fan, suatu hari saya akan menguras semua kekuatan Anda untuk membantu saya naik ke keilahian. apakah ketua sekte benar-benar pergi? Ketua sekte demi membantu kita membeli waktu. Sendirian. Memaksa mengaktifkan teknik rahasia Langxian. Telah hancur dan memasuki reinkarnasi. Ini semua salahku.
Kamu juga tidak bisa disalahkan untuk ini. Ling Yuntian itu telah jatuh ke jalan iblis. Menggunakan jutaan makhluk hidup sebagai nutrisi. Kecepatan peningkatannya tak tertandingi. Pao Pao sudah menjadi jenius di antara para jenius. Alam hampir dewa ini. Hanya dengan Tianxian dan Kombing bergabung. Bisakah mereka melawan? Mungkinkah kita benar-benar tidak punya cara lain untuk menahannya? Dari situasi saat ini, tidak ada. Aku punya cara. Aku akan memurnikan teratai gelap 9 dunia bawah. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kau adalah ketua sekte kita sekarang. Dan juga harapan terakhir kita. Teratai gelap 9 Netherworld itu membingungkan 6 indah. Dan belahap jiwa. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Ye Fan, aku sudah kehilangan ketua sekte. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Api surgawi dan api dunia bawah saling menguatkan dan menahan. Sejak terakhir kali, ketua sekte mendapatkan gumpalan api dunia bawah itu. Aku punya firasat bahwa aku pada akhirnya akan bertarung dengan teratai gelap 9 dunia bawah itu. Jadi ini bukan dorongan mendadak. Aku punya peluang 60% untuk berhasil dalam perjalanan ini. Tapi, Ling Er, percayalah padaku. Aku pasti akan memurnikan api dunia bawah. Dan secara pribadi membalaskan dendam ketua sekte. Ye Fan, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? baiklah. Kalau begitu kami akan menjagamu. Seni sejati Longxiang. Seni sejati Longxiang. Deklat penekan jiwa. Dekret penekan jiwa. Hanya ada waktu untuk satu batang dupa. Cepatlah. Keterampilan rahasia Pranya. Segel pembalik langit Longxiang. Aktifkan. Selanjutnya, itu akan tergantung pada Ye Fan sendiri. The film was Anak translated manusia. and narrated by Aku sudah M. menduganya. Media. Kau akan kembali cepat atau lambat. Kau adalah teratai gelap 9 dunia bawah. Teratai gelap hanyalah wujud tuarku. Kau bisa memanggilku Api Bumi Netherworld. Entah kau teratai gelap 9 dunia bawah, atau api bumi dunia bawah, datang ke sini kali ini, aku hanya punya satu tujuan, yaitu untuk memurnikanmu. Betapa sombongnya. Kaisar Agung Cahaya Matahari. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar Ye Fan? Apakah dia benar-benar memurnikan teratai gelap? Jangan khawatir. Ye Fan memiliki takdir besar padanya. Dia pasti akan berhasil. Tapi, mengenai masalah yang baru saja kau sebutkan, Kau tidak boleh menolak masalah ini lagi. Era kacau ini telah tiba. Aku hanya memiliki kekuatan puncak kuning. Namun kekurangan metode dan teknik kultivasi yang sesuai. Menurutku, lebih baik mentransfer tubuh ini dari kultivasi kepadamu. Ini bisa membantumu melewati kesengsaraan petir dan memasuki alam citra surgawi. Untuk merevitalisasi sakti Longxiangku dan menyumbangkan sebagian kekuatan. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Matahari? Siapa Kaisar Sun? Meskipun aku awalnya hanyalah sehelai roh primordialnya. Tapi aku sudah lama membebaskan diri dari kendali abadi tua itu. Dan mengolah api bumi Netherworld. Sekarang, selama aku memurnikan api surgawi pemisahan mendalam di dalam tubuhmu, maka aku bisa mencapai kesatuan langit dan manusia. Penitaan jiwa Netherworld. Senior. Apakah kau benar-benar tidak mau membantuku? Berhenti bicara omong kosong. Formasi pemurnian jiwa. Pencuri tua Sun. Ini adalah balasanmu. Bagaimana ini mungkin? Kau, seorang kultivator alam citra surgawi. Bagaimana kau bisa memiliki
Energi spiritual yang begitu mendalam. Kau menghancurkan formasi Dewa Hantu Api Natal. Senior. Aku ingin tahu, apakah kau pernah mendengar tentang fragmen Fusang? Kau bahkan memurnikan roh iblis pohon daer bengkok tua itu menjadi sebuah keberhasilan. Saat ini. Haruskah aku bilang kau tahu terlalu banyak? Atau kau tahu terlalu terlambat? Seni 7 api pembakar langit. Gomsang Yaori. Ini adalah murid baik yang kau terima. Tetua Yao. Sudah selesai. Mengapa kau kehilangan semua kultivasimu? Di mana Ling Er? Aku baik-baik saja. Aku baru saja mentransfer tubuh kultivasiku ini kepada Ling Er. Aku merasa tidak enak badan sementara. Tapi Ling Er baik-baik saja. Dia sudah menembus ke alam citra surgawi. Aku mengirimnya untuk mengumpulkan informasi. Ling Er juga berhasil menembus. Ye Fan, kau sudah keluar. Kau sudah memurnikan teratai 9 dunia bawah. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakan detailnya nanti. Bagaimana situasi di luar? Setelah Ling Yuntian melarikan diri, dia mengorbankan darah 72 puncak Longxiang. Kecuali murid-murid elit, tidak ada orang lain yang selamat. Mereka semua menjadi nutrisinya. Apa? Setelah masalah ini, Ling Yuntian memberitahu 5 sekte lainnya untuk pergi ke sekte Xingyang untuk menghadiri upacara penobatan dewa. Ini mungkin rencananya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap kultivator lurus lainnya dari domain selatan dalam satu serangan. Ling Yuntian, kau telah melakukan dosa yang begitu mengerikan. Bahkan jika kau berhasil menembus untuk menjadi dewa, aku akan memastikan tubuh dan jiwamu hancur lebur. Aku akan pergi bersamamu. Ketua pengobatan, tunggu sampai aku berurusan dengan iblis besar Ling Yuntian itu. Lalu aku akan kembali untuk membawamu kembali ke sekte Longxiang. Kau harus berkultivasi dengan baik bersama Ling Er. Perjalanan ini, aku harus membalikkan keadaan dan tertawa bangga ke langit. Ye Fan, yang mulia ini sudah lama menunggumu. Dulu di sekte Suantian, dendammu yang menghinaku. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Murong Qianshui, kau tidak pantas. Dia sebenarnya juga menembus ke alam citra langit. Sepertinya formasi pengorbanan darah ini juga memiliki bagian darinya. Jika kau tidak ingin mati, maka cepat beritahu Ling Yuntian untuk keluar. Hanya denganmu, kau juga ingin bertemu guru. Pertama, dari tanganku. Bertahanlah, baru kita bicara. Kanon Iblis Malam Abadi. Pedang membelah kekosongan. Apa? Murong Qianzue sebenarnya juga mengolah roh primordial penampakan Dharma. Xiao Zue, Anda sudah bekerja keras. Sudah waktunya untuk istirahat. Tidak, guru. Tidak. Ling Yuntian. Aura ini, bagaimana rasanya? Bahkan lebih kuat dari alam setengah dewa. Jadi kenapa, Ling Yuntian, demi keinginan egoismu sendiri, kau benar-benar membantai semua murid sekte Longxiangku, dan bahkan mendirikan formasi pengorbanan darah, memandang nyawa jutaan orang di domain selatanku, tak berharga seperti rumput. Kau pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Ye Fan, ini adalah jurang pemisah antara Anda dan saya. Apa yang telah saya lakukan hanyalah menggabungkan kekuatan jutaan untuk membebaskan diri dari belenggu dunia fana ini. Bagaimana ini bukan bentuk kemajuan? Kau, Buku-buku sejarah generasi mendatang hanya akan menyanyikan pujian atas kebesaran saya. benar dan salah. Langit dan bumi punya keadilan mereka sendiri. Kau tidak bisa menghalangi jalan kebenaran dunia ini dan suara rakyat. Jika satu orang menertawakan saya akan membunuh orang itu. Jika 100 orang menertawaiku, aku akan membunuh 100 orang itu. Jika 10.000 orang menertawaiku, aku akan membunuh 10.000 orang itu.
Jika semua orang di dunia menertawaiku, aku akan membunuh semua orang di dunia. Aku adalah Dao Surgawi. Gila. Aku pasti akan membunuhmu. Kemarilah, Yi Fan. Kaisar ini sudah lama menunggumu. Ribu naga kembali ke sek. Jadi, hanya ini kemampuanmu. Hanya manusia biasa. Berani menantang Dao Surgawi. Jika kau benar-benar Dao Surgawi, maka aku akan bertindak melawan langit. Domain Selatan, setelah beberapa tahun, akhirnya kembali ke kehidupan dan aktivitas manusia. The film was translated and Ling Yuntian, narrated by Ling M Yuntian. Media. Memiliki formula pil yang lebih efektif daripada formasi pengorbanan darah. Resep yang lebih efektif. Namun kau tidak tahu cara menggunakannya. Kau pantas mati. Yi Fan, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu.